sama-sama membaca dan belajar firman Tuhan. Ya, kita akan sama-sama baca firman Tuhan di Mazmur 1 ayat 1. Silakan. Mazmur 1 ayat 1. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam perkumpulan pencemooh. Puji Tuhan. Sebelum kita terusin, mari kita sama-sama berdoa. Silakan. Gerson, berdoa. Terpujilah namamu Bapa di surga. Kami bersyukur kalau kesempatan ini Tuhan kami bisa berbagi kebenaran-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Biarlah Tuhan curahkan roh-Mu di atasnya sehingga setiap firman yang disampaikan boleh memberkati kami semua, bahkan semua orang yang mendengarkan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara sekalian. Kita mau sama-sama renungkan dan sungguh kita mau tahu sebenarnya apa artinya ayat ini. Sering sekali dan kebanyakan kita telah menelan kebohongan-kebohongan dunia ini. Bahkan lebih dari yang kita sadari. Kita telah membiarkan dunia ini mengatakan kepada kita, kita tidak bisa melakukan ini. Dan kau tidak bisa melakukan itu. Dan kau tidak bisa apa-apa. Dan sekarang masalah besar. Sekarang lagi musim sakit. Ya, corona sudah datang. Dan kau harus mengalaminya. Atau kau berada di usia tertentu. Jadi kau harus mengalaminya. Nah, ini semuanya negatif yang akan datang menelan dan menghantam kita. Bahwa ketakutan mulai terjadi. Nah, kita ini anak-anak Tuhan. Dan kita mau ingat, itulah berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya, dan mengharapkan hal-hal negatif. Sama seperti yang dilakukan orang yang tidak takut akan Tuhan. Jadi kita anak Tuhan, kita harus mau mempunyai iman. Kita harus mau percaya kepada Tuhan. Nah, di sini dikatakan, berbahagialah orang yang tidak jalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri orang berdosa. Nah, kita harus mau ingat. Nasihat itu penting. Dan kita mau lihat nasihat datang dari mana. Nah, kita juga jadi anak Tuhan. Jangan kita salah. Dokter mengatakan sekarang semuanya, pemerintah mengatakan harus di rumah. Dan kita jalan-jalan. Dan ke rumah sakit, outlet lagi. Yang semuanya kena virus corona. Dengan iman kita nggak usah pakai masker. Itu juga tidak benar. Dan kita juga jangan sombong mengatakan, oh saya anak Tuhan, saya mau keluar shopping, jalan-jalan, kemanapun saya pergi. Itu juga tidak boleh. Karena kita harus mau taat kepada pemerintah. Kita bukan dokter, kita bukan profesor. Mereka sudah membuktikan bahwa kalau di rumah itu akan menghindari penularan penyakit ini. Nah, apa yang kita harus lakukan? Dengan iman kita berdoa. Dan dengan iman kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan menjaga kita. Jangan kita melawan dengan kedokteran ini. Nah, ada orang bilang, Pak Pendeta, kalau kita ke dokter itu kita nggak punya iman. Nggak benar. Yesus juga mengatakan orang sakit butuh dokter. Tabib di sana dikatakan. Jadi saya mau katakan bahwa kalau kita ke dokter itu bukan karena kita tidak punya iman. Dokter itu ada karena berkat Tuhan. Dokter itu ada karena Tuhan memberikan mereka hikmat. Untuk apa? Membantu kita. Dan marilah kita taat. Dan sesudah kita taat dengan peraturan pemerintah dan juga nasihat dokter itu, kita mau ingat apa yang kita haruskan. Datanglah kepada Tuhan. Ya, kita dengar nasihat Tuhan, kita renungkan firman Tuhan. Nah, hari ini saya mau sampaikan bahwa apa artinya yang tidak berdiri dalam jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemoohan. Kalau kita kumpul dengan orang yang tidak punya beriman, yang dibaca semuanya negatif, kematian, kekhawatiran. Ya, sekarang bisnis sudah bagaimana, usaha sepi, restoran ditutup, dan semuanya negatif. Dan biarlah hari ini kita berdiri di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ini hanya sementara. Tuhan Yesus pasti akan lindungi anak-anaknya. Tuhan Yesus pasti akan menolong usaha mereka. Tuhan Yesus akan berkati keluarga saya. Tuhan Yesus akan menjaga kesehatan saya. Ada yang amin? Inilah yang harus kita lakukan. Percaya dengan iman, ya, supaya Tuhan Yesus
melindungi kita, supaya Tuhan menjaga kesehatan kita, dan kita juga harus mau hati-hati. Ya, firman Tuhan mengatakan, ya, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yaitu firman Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Aku senang sekali merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Firman Tuhan adalah firman yang menyenangkan. Firman Tuhan membawa kita ke suatu level di mana kita lebih mempunyai kekuatan menghadapi segala masalah kita. Tuhan Yesus berkati. Mari kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Engkau, di mana Tuhan menasihatkan kita. Janganlah kita takut, karena Engkau adalah Allah yang hidup dan Allah yang menciptakan seisi dunia ini. Dan Tuhan akan menjaga kesehatan kami. Berkatilah jemaat JSS dimanapun mereka berada, Tuhan. Jagalah kesehatan mereka, keluarga mereka, usaha mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Berkati Bapak Presiden dan menteri-menteri semuanya, dan juga dokter-dokter yang menjaga, dan Tuhan membantu mereka yang kena penyakit ini Tuhan. Berikan mereka hikmat Tuhan, dan mujizat Engkau masih ada. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus.